Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG ditutup naik 1% lebih ke angka 6.338. Di video ini saya akan menganalisa beberapa saham yang terlihat berhasil rebound dan masih ada potensi untuk lanjut naik minggu ini. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Kalbe. Saham Kalbe hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 1.520. Bisa kita lihat di grafik. Secara tren Kalbe saat ini masih bergerak sideways. Dan telah beberapa kali saya analisa saham ini dan selalu saya jelaskan support kuat Kalbe masih di harga 1.450. Jadi untuk teman-teman yang telah berhasil mempunyai saham di harga atas maupun harga bawah, selama masih bertahan di atas support kuat ini, saham Kalbe masih sangat layak untuk di hold. Dan karena saat ini sedang sideways, paling enak untuk kita swing trade. Dan pada video terakhir sebelumnya saya sudah menyarankan untuk tunggu di sekitar harga 1.450. Apabila mendekati harga ini dan rebound, kita bisa entry. Dan bisa kita lihat hari ini Kalbe berhasil naik dan berada tepat di garis EMA 150, yaitu di harga 1.520. Sedangkan untuk garis EMA 50 saat ini di harga 1.530. Sedangkan untuk resisten yang lebih kuat saat ini berada di harga 1.600. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 3% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat hari ini bandar masuk melakukan akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan asing hari ini juga terlihat kembali masuk dengan jumlah besar setelah sebelumnya 4 hari terakhir ini keluar melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, saham Kalbe 1 minggu ini bisa kita amati pergerakannya karena masih ada potensi untuk naik menuju resisten harga 1.600. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli di sekitar harga 1.500 ke bawah, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila Kalbe mulai turun kembali saat menyentuh atau mendekati harga 1.600. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, paling aman adalah tunggu kembali di sekitar harga 1.500. Jadi apabila besok Kalbe ternyata turun di bawah harga 1.500 dan berhasil rebound, teman-teman masih bisa entry. Tapi best buy-nya tetap di harga 1.450 karena ini merupakan support yang sangat kuat untuk saham Kalbe. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Dimas. Saham Dimas hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 242. Dan bisa kita lihat di grafik saat ini Dimas masih bergerak sideways. Dan minggu lalu saya telah menganalisa saham ini. Dan saya menyarankan untuk tunggu di sekitar garis EMA 150, di sekitar harga 230 untuk entry-nya. Karena memang support ini merupakan support kuat untuk saham Dimas. Dan bisa kita lihat saat ini Dimas telah berhasil rebound dari garis EMA 150 dan telah berhasil naik di atas garis EMA 50. Untuk resisten kuatnya saat ini berada di harga 260. Memang masih ada satu support minor di harga 250. Tapi selama masih bertahan di atas garis EMA 150, Dimas masih ada potensi untuk naik mendekati harga 260. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli saham Dimas di sekitar harga 230, hold saja saat ini. Tapi apabila ingin take profit, bisa take profit apabila terlihat besok Dimas masih gagal naik melewati harga 250. Itu untuk trading jangka pendek. Tapi apabila memang ingin hold lebih lama dengan target di harga 260, itu masih bisa di hold. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini mulai mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar juga masuk dengan jumlah besar pada kenaikan 3% ini. Dan dari data pergerakan asing jika kita lihat 2 minggu terakhir ini asing terus masuk melakukan akumulasi. Jadi pada saat sideways asing terus masuk melakukan akumulasi. Sekarang saya kasih lihat data netnya, teman-teman bisa lihat net hari ini akumulasi bandar lumayan besar. Jadi dari data yang kita dapat melihat Dimas masih ada potensi untuk naik menuju harga 260. Jadi untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry,
Besok masih bisa entry apabila Demas masih melanjutkan kenaikan. Tapi tetap apabila teman-teman mau best buy-nya, tetap tunggu di sekitar harga 234 sampai 240 untuk entry untuk best buy-nya. Karena untuk dapat di harga 230 lagi sebenarnya memang masih bisa karena saat ini masih sideways. Tapi apabila teman-teman mau dapat lebih cepat bisa tunggu di harga 232 sampai 240. Dan bisa take profit apabila terlihat masih gagal break dari harga 260 karena memang saat ini Demas masih bergerak sideways. Berikutnya saya menganalisa saham MAPI. Saham MAPI hari ini naik 7% lebih ke harga 865. Bisa kita lihat di grafik, sebelumnya MAPI berada di bawah garis EMA 150. Dia sempat berada di bawah garis EMA 150 setelah berhasil retest langsung naik di atas garis EMA 50 dan 150. Jadi sekarang garis EMA 50 dan 150 telah berubah menjadi supportnya kembali. Untuk garis EMA 50 saat ini berada di harga 785. Sedangkan untuk garis EMA 150 di harga 760. Jadi sebelumnya setelah berhasil naik di atas garis EMA 50, MAPI sempat turun mengetes kembali garis EMA 50 ini. Dan hari ini juga sempat menyentuh garis EMA 50 dan masih berhasil rebound. Dan kenaikan tinggi ini membuat MAPI sudah dekat dengan harga 900 yang merupakan resistennya. Dan dari garis MACD bisa kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 7% ini. Dari data broker summary jika kita lihat bandar masih masuk melakukan akumulasi. Sedangkan asing memang dalam 3 minggu terakhir ini terus melakukan distribusi pada saham MAPI. Jadi dari data yang kita dapat minggu ini MAPI masih ada potensi untuk naik mengetes resisten di harga 900. Tapi teman-teman harus hati-hati apabila telah berhasil membeli di harga bawah. Pertimbangkan untuk take profit apabila MAPI minggu ini masih gagal naik melewati harga 900. Jadi apabila teman-teman memang tujuannya trading jangka pendek, bisa take profit dulu di harga 900 apabila gagal break. Saya tunggu kembali di sekitar daerah supportnya atau di sekitar harga 800. Tapi apabila memang tujuannya investasi, hold saja selama masih bertahan di atas garis EMA 50 dan 150. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau entry, saya tidak menyarankan untuk entry saat ini karena dalam 1 minggu kenaikan MAPI sudah lumayan tinggi dan saat ini sudah dekat dengan resisten di harga 900. Apabila teman-teman masih maksain beli, sebenarnya masih bisa profit tapi resiko untuk turun akan lebih besar. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham RAS. Saham RAS hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 755. Saham RAS telah beberapa kali saya analisa minggu lalu. Karena saya menyarankan untuk watchlist saham ini. Karena saat itu masih berada dekat dengan garis EMA 150. Dan best buy RAS waktu itu adalah di harga 700. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli saham RAS di sekitar harga 700, bisa mempertimbangkan untuk take profit apabila minggu ini RAS mulai turun kembali. Untuk tren saat ini sebenarnya RAS masih oke, karena masih tertahan di support kuatnya di EMA 150. Sedangkan untuk resisten saat ini berada di harga 800. Untuk garis EMA 50 saat ini berada di harga 730. Jadi untuk garis EMA 150 di harga 710, sedangkan garis EMA 50 di harga 730. Untuk garis MACD jika kita lihat saat ini masih mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba lihat dulu apa yang dilakukan bandar dan asing pada kenaikan 3% ini. Dari data broker summary jika kita lihat bandar malah melakukan distribusi. Dan asing dalam 2 minggu terakhir ini juga melakukan distribusi. Jadi dari data yang kita dapat, RAS masih ada potensi untuk naik mendekati harga 800. Tapi teman-teman harus hati-hati karena kenaikan ini tidak disertai adanya akumulasi, kenaikan ini hanya akan berlangsung sementara. Jadi apabila besok RAS masih naik dan bandar terus melakukan distribusi, hati-hati RAS bisa berbalik arah. Jadi untuk teman-teman telah berhasil membeli di sekitar harga 700, amati terus saham ini apabila mulai terbentuk candle merah sebaiknya take profit dulu. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry saat ini, sebaiknya tunggu kembali di sekitar garis EMA 50 untuk entry-nya. Dan saham ini masih bisa terus di hold selama masih bertahan di atas garis EMA 150. Selain saham RAS, masih ada satu saham yang saat ini pergerakannya masih belum naik. Tapi memang dari 2 minggu lalu telah saya sarankan untuk masuk watchlist, yaitu saham KRAS. Teman-teman bisa lihat
Dari seminggu atau 2 minggu lalu saya telah menyarankan untuk watchlist saham ini karena saat ini masih tertahan di support di harga 700. Jadi untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli di sekitar harga 700, saham ini masih sangat layak untuk di hold. Karena sampai saat ini harga 700 masih bisa menahan penurunan dari saham crash. Jadi selama masih bertahan di atas support ini, masih ada potensi crash untuk naik mendekati resisten di harga 800. Jadi karena memang masih sideways, enak untuk kita swing trade, beli di sekitar daerah support, pada saat naik mendekati resisten gagal break, kita take profit. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.